Langsung dong, tiba-tiba guys, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada Raisa. Dia lalu memangkong, memalu kepala ibunya sampai ibunya mampus. Hai sobat mampus, selamat datang di channel bikin mampus. So guys, kali ini aku akan nyeritain tentang sebuah kasus yang terjadi belum lama banget, yaitu terjadi pada tahun 2011 silam. Ya, jadi di Amerika itu ada anak yang masih berumur 17 tahun, masih ABG gitu, yang tega membunuh kedua orang tuanya agar bisa party. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Jadi pembunuhan ini itu dilakukan oleh seorang anak remaja yang masih berumur 17 tahun guys. Masih muda banget kan? Yang bernama Tyler Hadley di Port St. Lucie, Florida. Ya, memang mereka itu tinggal di kawasan yang mewah banget. Jadi tepatnya pada tanggal 16 Juli 2011, dia itu menghabisi kedua orang tuanya sampai mampus. Ibunya bernama Mary Jo dan ayahnya bernama Blake. Jadi guys, kronologinya adalah sekitar hampir jam 5 sore gitu, tiba-tiba si Tyler ini ngambil ponsel orang tuanya. Nggak tahu deh dia mau ngapain, mau nonton bokep atau mau main Mobile Legends. Habis itu dia juga minum ekstasi guys, obat-obatan terlarang gitu. Setelah melakukan itu semua, dia pun nungguin kayak di belakang ibunya gitu. Sementara si ibunya ini tuh lagi kerja di depan komputer gitu guys. Kurang lebih 5 menit dia cuma liatin gitu ke ibunya doang. Mungkin dia lagi nge-fly kan akibat dari pengaruh ekstasi tersebut. Dan sambil ngeliat ibunya, dia tuh juga sambil menyembunyikan palu di belakang badannya. Dan setelah 5 menit dia ngeliatin ibunya doang di belakang, ibunya lagi kerja di depan komputer. Langsung dong, tiba-tiba guys, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada Raisa. Dia lalu memangkong, memalu kepala ibunya sampai ibunya mampus. Lalu ketika ibunya ini sebelum mampus guys, ibunya itu kan sempat kayak berteriak gitu ya, kesakitannya. Kayak kayak minta tolong gitulah karena dipalu sama anaknya ini. Dan seketika itu pula ayahnya yang berada di kamar pun langsung keluar untuk mencari tahu ini apaan sih, kok emaknya tiba-tiba teriak. Ya dipikir mungkin si Timi manggil tukang mie ayam yang sudah kejauhan kali ya di depan komplek, atau mungkin dia pikir ada pencuri gitu masuk ke dalam rumah. Dan karena si ayahnya ini panik, dia pun keluar untuk ngecek apa yang sedang terjadi, kenapa si istrinya tersebut tiba-tiba teriak gitu. Dan saat dia cek guys, dia pun kaget, shock seketika dia ngelihat anak itu lagi pegang palu yang berdarah dan istrinya sudah mampus di depan komputer kerjanya tersebut. Dan saat si ayahnya ini itu kan shock gitu ya, kayak bengong gitu beberapa saat sambil ngeliatin anaknya. Jadi dia tuh kayak saling natap sama si anak ini selama beberapa saat guys. Lalu tiba-tiba Tyler pun langsung memalu kepala ayahnya juga sampai mampus. Memang nih bocah biadab. Nah, habis melakukan itu semua, nih bocah memang gila banget, jelmaan iblis kali ya. Jadi si bocah ini itu membawa kedua tubuh orang tuanya yang sudah tidak bernafas lagi ke dalam kamar utama di rumah mereka. Dan setelah itu dia pun kunci dong kamar tersebut. Dan setelah itu dia juga mengelap semua darah-darah yang berceceran saat dia melakukan itu semua kepada kedua orang tuanya. Selama 3 jam setelah beres, dia pun bikinlah postingan ke Facebook, kasih tau ke temannya, ayo teman-teman semuanya, ntar malam aku adain party gitu di dalam rumah. Dan cerita banyak tuh yang mau ikut party ke rumahnya si Tyler ini. Nah udah beres semua tuh kan, udah gak ada darah-darah lagi di rumahnya. Dan dia juga udah pakai baju rapi, baju pesta. Dia pun jemputlah teman-temannya, beberapa doang sih, untuk pergi pesta ke rumahnya. Dan dia itu juga sempat ngambil ATM gitu untuk ambil uang. Ya iyalah ambil uang lah, masa mau laundry di ATM. Dan singkat cerita, akhirnya terkumpullah 60 orang, 60 teman-teman dia untuk party gitu di dalam rumah. Dan di dalam rumah tersebut mereka pun kayak happy lah, kayak bermain beer pong, menghisap cerutu, dan yang pastinya adalah minum guys, minuman beralkohol. Ya pesta-pesta pastinya minum alkohol lah guys, apalagi boleh gitu kan nggak mungkin minum jamu. Dan pada suatu titik pas lagi pesta-pesta, si Tyler ini tiba-tiba ember dong guys. Dia itu kayak mungkin lagi karena pengaruh nge-fly-nya dia ya, karena lagi mabuk gitu dan pengaruh ekstasi, dia itu kayak setengah sadar gitu kasih tau lah kepada temannya yang bernama Michael Mandel. Pas dia kasih tau ke Michael, Michael, gue tadi baru aja sebelum mengadakan pesta ini, gue habis ngemampusin orang tua gue loh. Pertama si Michael ini tuh nggak percaya gitu, lu pasti bohong lah, lu pasti karena lagi mabuk, karena lagi nge-fly gara-gara obat-obatan terlarang tersebut lah, nggak mungkin lah lu ngemampusin kedua orang tua lu. Dan karena dia ngerasa lu nggak percaya sama gue, dan si Michael pun diajak sama Tyler ke ruang utama, tempat dimana dia menyimpan tubuh kedua orang tuanya yang sudah tidak bernyawa. Dan saat si Michael ini masuk ke kamar tersebut, barulah dia percaya kalau ya kamu gila, si Tyler bener-bener menghabisi kedua orang tuanya. Dan aneh guys, Michael ini bukan
langsungnya kayak kaget gitu atau gimana. Mungkin dia juga pengaruh obat-obatan terlarang juga dan masih ngefly juga, jadi rasa takutnya itu udah berkurang gitu kan. Dan setelah tahu itu, dia malah ngajak si Tyler untuk kayak selfie gitu, karena dia pikir, wah, habis dia kasih tahu ke gua pasti akan laporin ini semua pada teman-teman yang lain di bawah dan akan laporin ke polisi, dan mungkin aja hari ini adalah hari terakhir dia bisa bertemu dengan Tyler, karena si Michael pikir dia pasti bakal dipenjara guys. Dan bener aja, dia pun kasih tahu ke teman-temannya di bawah dan kasih tahu juga ke polisi. Dan akhirnya paginya setelah pesta, si Tyler pun ditangkap oleh polisi dan diinterogasi. Singkat cerita, Tyler pun diadili di pengadilan atas tindakan kejinya tersebut. Jadi karena waktu itu dia melakukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, itu masih berumur sekitar 17 tahunan gitu guys. Jadi dianggap masih di bawah umur dan nggak bisa dihukum mati guys. Jadi dia itu cuma mendapatkan hukuman maksimal, dihukum seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi setelah sidang cukup panjang dari tahun 2011 sampai 2014, akhirnya pada tahun 2014 dia pun dihukum guys di penjara tersebut. Namun pada tahun 2016, hakim-hakim pun mulai kayak berpikir lagi, mereka itu kayak ya rapat ulang gitulah, dan akhirnya memutuskan pada tahun 2016 kalau si Taylor kayaknya hukumannya keberatan deh, maka diringankanlah hukumannya si Taylor. Jadi pada tahun 2018 itu tetap dihukum seumur hidup guys, tapi tetap mendapatkan kemungkinan pembebasan bersyarat. Terus FYI aja guys, jadi pada waktu si Taylor ini masih sekolah gitu, dia itu ternyata sering bolos guys, dan juga sering make obat-obatan terlarang, dan dia juga itu ternyata memiliki kayak kelainan mental gitu, gangguan mental gitu, mental problem gitu. Dan orang tua itu tahu guys, dan dia itu dibawa ke psikiater oleh kedua orang tersebut dan dikasih obat gitulah untuk memperbaiki kondisinya sih sampai jadi lebih baik gitulah. Namun ya gitu, nggak happy ending guys, bad ending, orang tuanya udah nggak ada. Terus pada April 2015, karena mungkin rumahnya ini udah kayak nggak ada yang tinggal lagi, adik si Taylor juga mungkin udah dikasih tinggal diasuh sama kerabatnya yang lain, dan rumah tersebut juga pastinya nggak laku guys, karena orang-orang pasti udah tahu ada tragedi di rumah tersebut dan nggak bisa disewa, nggak bisa dijual. Akhirnya ya pada April 2015 rumah mereka pun dirobohkan dan rata dengan tanah. Pasti horror banget ya. So guys, mungkin menurut aku bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalau misalnya kamu punya kayak kegundahan di dalam hati atau punya kayak masalah sendiri yang kamu gak bisa ceritain ke orang tua kamu, ya kamu kalau misalnya punya teman atau sahabat gitu, ya daripada kamu pendam sendiri, mending kamu ceritain aja ke teman kamu, karena dengan kamu ceritain ke teman kamu, at least beban kamu itu kayak hilang berapa persen gitu gak sih? Ya walaupun gak mungkin bisa bikin mental kamu itu sembuh 100%, tapi lebih kayak sedikit lebih lega, bukankah itu lebih baik? So gimana guys dari kasus yang baru aja kita bahas? Opini kamu, please berikan opini kamu di kolom komentar yang ada di bawah biar sama-sama kita diskusikan. Dan sekian video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku. Dan kalau misalnya aku upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton, oke? Dan jangan lupa like dan share agar teman-teman kamu juga tahu kalau ada loh cerita atau tragedi seperti ini yang terjadi di Amerika, di dunia, untuk tambah pengetahuan aja. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.